Kalau Ciburu itu kalau mau ke dari alun-alun Bayongbong, ada yang jalan ke kiri. Ke Cigedung. Oh. Nah, itulah. Oh, di daerah situ Pak, ya, daerah di sana. Nah, selanjutnya di itu ada salah satu peninggalan yang mungkin di dunia hanya satu. Apa tuh Pak? Itu naskah Siksa Kandang Karsian. Adanya di situ? Ada di situ. Itu jadi sebenarnya Garut punya kebanggaan karena tidak ada di kabupaten lain, bukan di kabupaten lain, di negara manapun hanya ada naskah Siksa Kandang Karsian. Nanti bisa di-share ya. Ya. Manuskrip Siksa Kandang Karsian ditulis pada tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Medianya daun lontar dengan bahasa Latin Borassus flabelliferlin, hidup pada ketinggian 500 meter dengan rata-rata ketinggian tanaman 20-30 meter. Manuskrip ini ditulis pada masa kejayaan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang hidup pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Kemudian diteruskan oleh Prabu Surawisesa pada tahun 1521 sampai dengan 1535. Seterusnya diteruskan lagi oleh Ratu Intan Dewata yang hidup pada tahun 1535 sampai dengan 1543, dan pada masa Prabu Ragamulya yang hidup pada tahun 1567 sampai dengan 1589. Disitulah masa transisi masuknya Islam, maka kerajaan Pajajaran melebur dengan Kesultanan Batu. Jadi itu bagaimana naskah Siksa Kandang Karsian itu isinya adalah undang-undang mengenai palangeran lah, kalau undang-undang itu ya, katanya kata sepuh-sepuh. Palangeran hirup orang Sunda. Palangeran hirup orang Sunda. Palangeran, bukan palangaran. Palangeran hirup orang Sunda. Jadi aturan hirup orang Sunda itu udah ada. Misalnya gini, ada yang paling terkenal itu dari manuskrip ya. Termasuk manuskripnya itu dah naskahnya. Ada Hananguni Tan Hanamangke. Artinya Pak? Hananguni Tan Hanamangke tidak ada sekarang kalau tidak ada dahulu. Oke. Moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Iya. Itu Hananguni Tan Hanamangke. Artinya harus saling menghargai itu mungkin Pak ya, maknanya ya Pak ya. Akhirnya kita merajuk pada apa yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno, jangan melupakan jas merah. Jadi sejarah betul, merupakan sejarah. Gitu. Itu sejarah yang dulu. Iya Pak. Betul. Nah itu dulu kan orang Sunda suka tong sacokot-cokot teunana lamun lain cokot teunana. Betul. Tong satingali-tingali nalona eta teh ada palangeran orang Sunda teh di sana. Bisa itu ada manuskripnya Pak. Manuskripnya di manuskrip. Cuma mungkin kita ya komunitas budaya itu sendiri, terus kita sebagai warga Garut yang mempunyai warisan tidak leluhur itu ya, Pak. Tidak bisa jadi siga monyet ke gulung kalapa gitu. Itu apa itu naon itu teh? Karena apa? Itu kan dari naskah daun lontar, naskah kuno pisan gitu. Jadi hanya sebagian bisa yang ditranslate oleh itu juga oleh ahli dari Unpad, oleh ahli sejarah bisa hanya sedikit buat mentranslate itu maksudnya ya. Itu Pak ya. Kenapa itu? Karena mungkin pemeliharaan yang jadi kena ku opong ya. Oh iya. Jadi barolong sawareh teu arapat teu katingali. Ini maknanya kemana arah ya, jadi hanya sebagian yang bisa diterjemahkan. Nah, setelah dulu katanya di situs Ciburu itu untuk
perkumpulannya para resi. Resi itu pendeta-pendeta lah gitu ya. Oke. Jadi ulama ya nama. Berkumpulnya para alim ulama, bahkan sampai yang ada keterkaitan dengan, jadi di sana tuh tempat menggembleng kawah candra di mukanya para kesatria Di sana di tuh. sana termasuk salah satunya yaitu Raden Kian Santang. Di Ciburu itu, Pak. Ciburu itu. Jadi Ciburu ini mah sekarang teh bisa dijadikan salah satu apa bukan museum lah, ini museum. Museum daerah mungkin. Pak. Nah, ya tapi bukan bentuknya tidak itu. Nah, jadi peninggalan dulu. Itu Pak yang diakui oleh Disparbud Pak ya? Yang udah Oh, terdaftar di ya, Disparbud itu Pak ya? itu dari tadi Cipancar, Cipancar, Limbangan, Limbangan, makam Dego Kampung Pulo, makam Godong, Samudog, terus Ciburuy. Nah, satu lagi Ciela. Ciela. Ciela masih di sana. Masih di daerah Kampung Bayongbong. Ciela, masih di Bayongbong. Di Ciela punya kelebihan yaitu peta. Ada peta kuno. Kota kuno. Peta kuno yang menurut mereka itu bukan menurut mereka, ada catatan dibuat oleh F. Hall. F. Hall itu Holle ya. Itu dulu salah satu orang Belanda yang rajin menulis gitu ya. Terus ada peta kuno. Nanti bisa diguardai dah. Nah, Siap. selanjutnya dari sana kita melangkah ke Dangyang. Dangyang itu di Banjarwangi. Banjarwangi Dangyang, di sana ada sama upacara tradisional, ada ampih pare di sana ya. Jadi dia Mulud dan Muharaman ada di sana. Selanjutnya yang terakhir yaitu di Ciklet. Ciklet. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh. Nah, itu sama, kalau Kampung Dukuh mah masyarakat adat yang Masyarakat memang sampai saat ini memegang talari karuhun ya, karena ada sama semacam Baduy ya, ada Baduy luar dan Baduy dalam, Dukuh luar dan Dukuh dalam, hampir sama ya. Hampir sama. Itu yang ada di Ciklet Di itu Pak. Ciklet, jadi kita punya beberapa komunitas yang biasa melaksanakan upacara tradisional. Itulah masuk pada salah satu pokok-pokok di pemajuan kebudayaan, yaitu ritus dan termasuk mungkin salah satunya ada manuskrip di sana. Oke Pak. Sejauh mana Pak pelestarian adat istiadat yang udah dilakukan oleh pihak Disparbud Pak? Sebenarnya kami konsisten. Konsisten. Ya. Karena apa? Upacara adat tradisional itu sebelum ada dinas pariwisata mereka sudah itu turun temurun. Kita hanya bisa sebagai fasilitator saja ya, untuk sampaikan. Sekarang mungkin ada pariwisata itu ayah papaan. Oh iya, kalau dulu kan mungkin kalau dulu mereka itu lamun teu ngalaksanakeun teh pamali. Pokoknya mah lamun teu ngalaksanakeun aya hal yang akan terjadi gitu. Jadi wajib, mereka itu wajib. Jadi sebelum ada dinas pariwisata mereka sudah dari dulu. Artinya kesadaran orang tua dulu lebih Iya, sebenarnya dalam rangka menghargai warisan. Iya. Warisan leluhur mereka itu melekat kuat di masyarakat komunitas budaya, termasuk masyarakat adatnya. Kalau masyarakat adatnya itu udah kalau disebut masyarakat adat ya, iya. masyarakat yang memegang teguh apapun yang terjadi, penguatan ketahanan budaya itu mereka ada di sana. Oh.
berarti itu peran serta Disparbu mah hanya sebatas mengontrol. Ya, gitu ya. jadi hanya memfasilitasi. Memfasilitasi. Kita mencatat bahwa inilah kekayaan budaya di Kabupaten Garut itu, termasuk salah satunya adalah upacara-upacara tradisional yang tersebar di kecamatan-kecamatan gitu. Jadi kita hanya bisa mempromosikan. Ada beberapa kecamatan Pak, artinya itu Pak? Kan Limbangan tadi, Iya, Limbangan, terus Leles, terus Karangpawitan, Godog, terus Kaldungora, Cinunuk, Wanaraja, terus Bayongbong udah, Bayongbong dan Ciklet, Ciklet gitu. 7. Banjarwangi. Banjarwangi 8. Jadi ada 8. Ada 8.